Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, langsung saja. Di sini kami akan membahas dan mempresentasikan mengenai bisnis plan Airbnb. Nah, sebelum kami mempresentasikannya, di sini saya akan mengenalkan tim saya, yaitu yang pertama adalah Farhadatul Aishi, yang kedua ada Mailia Anggraini, yang ketiga ada Ayu Zalma Mailiafta, yang keempat adalah saya sendiri, Siti Balkis, dan yang terakhir ada Ado Lutfiah. Selanjutnya akan dibahas oleh Ayu Zalma Mailiafta. Saya akan membacakan profil dari Airbnb. Airbnb ini adalah online marketplace yang menghubungkan orang-orang yang ingin menyewakan rumah mereka dengan orang-orang yang mencari akomodasi di lokasi tersebut. Saat ini Airbnb mencakup lebih dari 81.000 kota dan 191 negara di seluruh dunia. Nama perusahaan Airbnb ini berasal dari Air Mattress BNB. Airbnb ini memiliki misi yaitu menghubungkan wisatawan yang mencari pengalaman otentik dengan tuan rumah yang menawarkan ruang unik dan menginspirasi di seluruh dunia. Selanjutnya ada value proposition. Value proposition ini merupakan alasan mengapa pelanggan lebih memilih Airbnb. Untuk tuan rumah atau hostnya, tuan rumah dapat menghasilkan uang dengan menyewakan tempat mereka. Airbnb juga menawarkan asuransi kepada pemilik rumah dan pemotretan gratis untuk daftar properti melalui fotografer. Lalu bagi para tamu, yaitu para tamu dapat memesan homestay sebagai pengganti hotel, dan harga seringkali lebih murah dibandingkan dengan hotel. Selanjutnya ada key partner atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan Airbnb. Yang pertama ada host atau tuan rumah, lalu guest atau para tamu, investor, dan juga fotografer. Lalu ada key activities, aktivitas kunci. Airbnb beroperasi sebagai fasilitator transaksi antara host dan pelancong yang mencari akomodasi yang nyaman dengan harga yang murah. Dengan menyediakan asuransi perlindungan host serta sistem penilaian dan review, platform membangun kepercayaan di dalam komunitas pengguna dan menurunkan biaya transaksi. Profil dan ulasan pengguna membantu menciptakan reputasi dan kepercayaan di antara peserta pasar. Dengan itu kami rangkum menjadi 3 activities, yaitu Product Development and Management, membangun jaringan antar host, dan membangun jaringan antar traveler. Lalu ada key resource atau sumber daya kunci kami, itu terdiri atas 3. Kolaborasi antara local host dan skill employees yang kami punyai dihubungkan dengan tren teknologi, mewarnai kesuksesan inovasi yang dilakukan oleh Airbnb. Lalu dilanjutkan oleh customer segment yang akan dipresentasikan oleh Ade Lutfiah. Selanjutnya ada customer segment. Yang pertama itu ada host. Host itu adalah orang yang memiliki rumah dan ingin mendapatkan uang tambahan. Dan juga orang yang ingin bertemu dengan orang baru. Yang kedua adalah guest. Guest itu adalah orang yang suka berpergian dan juga orang yang ingin menginap nyaman namun dengan harga yang murah. Next. Di sini saya akan membahas tentang channels. Channels merupakan saluran untuk kesadaran awal dan akuisisi pelanggan merupakan pertama yaitu ada kampanye iklan digital melalui Avaya, YouTube, Duel, Lonely Planet, Buzzfeed, BBC, Facebook, dan Twitter. Yang kedua, ada pemasaran konten melalui ruang berita dan buku panduan mereka. Yang ketiga ada dari mulut ke mulut, yaitu melalui media sosial dan aplikasi pemesanan, cerita pengguna. Di situ tuh pengguna kami menceritakan kisah lebih baik dari kami atau review mereka. Ada program rujukan yang bermanfaat bagi perujuk dan penyalahan rujukan dengan kredit, dan ada influencer digital. Selanjutnya ada liputan media gratis berdasarkan fitur kebaruan, dan yang terakhir ada toko aplikasi seperti iOS dan Android melalui peringkat tinggi, iklan, dan fitur. Next. Nah, di sini ada saluran untuk harian. Yang pertama, ada sebagian besar transaksi sepenuhnya otomatis melalui aplikasi dan halaman web.
Yang kedua, mendaftar melalui halaman web atau aplikasi. Yang ketiga, ada Airbnb menggunakan pemberitahuan email untuk terlibat, merangsang, berpartisipasi, rujukan, dan menghidupkan kembali atau memulihkan pelanggan melalui penawaran khusus dan pengingat. Yang keempat, ada menjaga pengguna tetap terlihat dan menggambar di pengguna baru sangat penting untuk semua platform. Halaman Facebook Airbnb adalah contoh yang bagus untuk ini. Dan yang terakhir, ada banyak saluran komunikasi seperti Airbnb Mag, Airbnb Newsroom, Airbnb Citizen, and their Facebook page. Next. Nah, di sini saya akan membahas customer relationship. Sebenarnya pertimbangan terpenting pada dimensi ini adalah dengan kuat memiliki hubungan pelanggan dan untuk menyimpannya dalam platform. Nah, Airbnb telah merebus banyak pelanggan dari Craigslist di masa-masa awal mereka, seperti perjalanan bisnis platform, yaitu ada Consur, Flight Center. Dan Airbnb akan memiliki ketentuan dalam kontrak mereka dan sebisa mungkin menghindari data pelanggan dari kebocoran. Next. Nah, di sini ada especially for the host atau untuk tuan rumah. Airbnb memberikan yang pertama kemampuan platform untuk menghasilkan pendapatan atau kesenjangan pendek antar tamu. Yang kedua, memberikan tamu yang terbaik. Yang ketiga, mengelola masalah seperti kecelakaan, kerusakan, atau keluhan. Yang keempat, ada dukungan dalam proses onboarding. Yang kelima, ada membantu tuan rumah untuk berhasil secara umum dan membantu tuan rumah untuk menonjol dan dihargai. Yang kedua itu ada relevan for both sides, itu relevan untuk kedua belah pihak. Yang pertama ada menangani masalah pelanggan dengan cara dan ketepatan waktu yang sesuai. Yang kedua mengelola perilaku buruk dan beresiko seperti melecehkan tuan rumah dan meningkatkan aturan secara terus-menerus. Yang ketiga ada transparansi seputar privasi, data pribadi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, menggambarkan citra perusahaan yang diinginkan melalui sosial media. Next. Selanjutnya ada revenue atau keuntungan. Yang pertama, komisi dari host atas setiap pemesanan. Dan yang kedua, komisi dari tamu atas setiap pemesanan. Next. Selanjutnya ada struktur biaya dari Airbnb. Jadi di sini ada beberapa elemen biaya terpenting dalam Airbnb. Yang pertama itu ada biaya akuisisi pelanggan, itu seperti kredit rujukan, iklan digital, pencairan berbayar. Lalu ada biaya modal yang dipakai lebih banyak untuk startup, yaitu 25%. Lalu ada biaya untuk pengembangan fitur baru Airbnb, biaya ekspansi untuk tempat baru atau kota baru untuk Airbnb, penggajian untuk karyawan tetap seperti fotografer. Lalu selanjutnya ada cost of payment, lalu ada biaya keamanan, biaya untuk terkena jika Airbnb terkena kasus hukum, lalu ada biaya infrastruktur, ada customer support, dan yang terakhir ada asuransi. Next. Lalu kami mempunyai SWOT analisis. Untuk strength-nya itu, kami mempunyai mitra di seluruh dunia. Lalu yang kedua, kami mempunyai harga yang lebih murah daripada hotel. Kami juga mempunyai customer service yang siap sedia dalam 24 jam. Kami juga mempunyai kepercayaan yang sudah kami tanam dan pelanggan kami sudah sangat percaya pada kami. Untuk weakness-nya, kami tidak terlalu publish di YouTube, lalu bisnis model kami dapat ditiru oleh banyak orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zalma. Selanjutnya untuk peluang, yaitu pertama, older audience. Airbnb ini saat ini menarik bagi generasi muda yang mencari perjalanan dengan anggaran terbatas. Namun Airbnb memiliki peluang dengan menjangkau generasi yang lebih tua yang mungkin tidak mementingkan biaya. Lalu ada increase security. Dengan target
target audiens ini, Airbnb harus meningkatkan keamanan dan layanan yang ditawarkan sehingga dapat menciptakan pengalaman VIP seperti pada poin 3. Dan selanjutnya ada business traveler. Para business traveler itu sering melihat lokasi dan kenyamanan. Airbnb dapat meluncurkan layanan yang disesuaikan dengan grup business traveler ini dan mengembangkan bisnis mereka. Lalu ada advocacy on social. Peluang lainnya yaitu memanfaatkan media sosial untuk advokasi dengan membuat kampanye yang memotivasi pengguna untuk berbagi pengalaman mereka dengan menggunakan fotografi, video, atau hashtag. Untuk ancamannya atau threats, ada banyak pesaing Airbnb di luar sana seperti tripping.com, Home2Go, HomeAway, Flipkey, dan lain-lain. Meskipun ide layanannya serupa, tidak ada perusahaan yang sepopuler Airbnb. Dan untuk mempertahankan momentumnya, Airbnb harus terus meningkatkan standar dalam hal layanan, lokasi, keamanan, dan kualitas. Cara terbaiknya adalah untuk menghindari pers yang buruk dan bertindak jika menyangkut masalah hukum. Lalu selanjutnya ada produk strategi dari Airbnb. Airbnb adalah situs web terkemuka yang membantu para pelanggan dan penggunanya dalam memesan hotel, hostel, dan jenis akomodasi lainnya. Karena Airbnb beroperasi dalam pasarnya bisnis ke bisnis, jadi Airbnb menggunakan platform untuk layanan yang mereka tawarkan kepada tuan rumah atau pelanggannya. Untuk para penggunanya, mereka menawarkan kemudahan untuk menemukan akomodasi yang sempurna seperti homestay, tempat tidur hostel, kamar hotel, atau pengalaman perjalanan seperti scuba diving, kelas memasak, kelas seni, dan penggunanya dapat memilih sendiri di platform yang sudah disediakan oleh Airbnb. Next. Lalu, Airbnb mempromosikan melalui campuran saluran pemasaran, mengiklankan kepada pelanggannya dan wisatawan menggunakan metode tradisional maupun modern, seperti iklan TV, iklan luar ruang, dan pemasaran digital. Airbnb mencoba mengkomunikasikan kepada wisatawannya untuk menggunakan proporsi nilai hidup seperti warga lokal, dan melalui iklannya tersebut, Airbnb menggunakan strategi geolokalisasi untuk promosi. Promosi ini membuat konten yang relevan dengan lokasi tertentu. Ini juga menggunakan analitik media sosial untuk mentargetkan audiensnya yang relevan untuk berbagai properti yang terdaftar di portalnya. Selanjutnya ada price strategi. Airbnb memiliki struktur biaya yang berbeda. Misalnya dalam struktur biaya terbagi, ia memotong biaya dari pembayaran tuan rumah dan juga membebankan biaya kepada tamu. Di sisi lain, dalam struktur biaya host only, seluruh biaya layanan dipungut dari tuan rumah. Meskipun banyak analis berpendapat bahwa harga layanan Airbnb relatif murah, seorang analis yang bernama McCamey pada tahun 2019 melaporkan bahwa ini mungkin tidak terjadi ketika biaya layanan tamu, pajak, dan biaya kebersihan digabungkan. Ini dapat dengan mudah menghapus keunggulan biaya Airbnb dibandingkan para pesaingnya. Next. Selanjutnya ada place strategi. Airbnb tersedia di lebih dari 191 negara dan wilayah. Situsnya mencantumkan lebih dari 6 juta kamar atau rumah di lebih dari 81.000 kota. Namun, tempat-tempat seperti London, Paris, dan New York biasanya memiliki jumlah listing terbesar dan pelanggan dapat memesan tempat melalui situs web resmi Airbnb. Demikian pula, mereka dapat menggunakan banyak situs lain untuk melakukannya. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.